Mitra TA TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Seno Herpram hadir menjumpai Anda dalam spesial event TA TV. Dan kali ini saya berada di kompleks gedung DPRD Kabupaten Boyolali yang mana pada tanggal 2 April 2015, tepatnya pada hari Kamis, berlangsung rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Boyolali dengan agenda penyampaian keputusan DPRD berupa rekomendasi catatan strategis LKPJ tahun 2014 dan LKPJ AMJ Bupati Boyolali masa bakti 2010-2015. Nah, seperti apa untuk agenda rapat paripurna istimewa kali ini? Kami hadirkan selengkapnya untuk Anda berikut ini. Mitra TA TV berjumpa kembali dalam special event. Untuk special event kali ini, kita akan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Boyolali dalam acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Boyolali. Dengan acara penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Boyolali tentang rekomendasi atas LKPJ Bupati Boyolali tahun 2014 dan LKPJ AMJ Bupati Boyolali masa bakti tahun 2010-2015 kepada Bupati Boyolali. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan pembukaan dari Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Boyolali dalam rangka penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Boyolali tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Boyolali tahun 2014 dan LKPJ AMJ Bupati Boyolali masa bakti tahun 2010-2015 kepada Bupati Boyolali, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah sidang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan DPRD berupa rekomendasi DPRD Kabupaten Boyolali tentang catatan strategis LKPJ Bupati Boyolali tahun 2014 oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Haji Fuadi SH. Nampak pada penyusunan dokumen LKPJ Bupati semakin tahun kualitasnya semakin baik. Artinya, dokumen mampu menyajikan atau menunjukkan kinerja pemerintahan Kabupaten Boyolali setiap tahunnya dengan data yang semakin lengkap dan variatif. Dengan dokumen yang kualitasnya memadai, seharusnya DPRD Kabupaten Boyolali akan mampu secara mudah dan cepat memberikan penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan tahun 2014 sesuai dengan RKPD tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2010-2015. Tahun 2014 merupakan tahun keempat atau hampir akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2010-2015. Maka sudah seharusnya laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun tersebut sudah dapat diukur sejauh mana indikasi keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja, program, dan kegiatan sesuai target kinerja tahun keempat dalam RPJMD 2010-2015. B. Capaian indikator makroekonomi daerah tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi sebagaimana dilaporkan dalam dokumen LKPJ tahun 2014 bab 1 bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sebesar 5,48% dengan tingkat inflasi sebesar 7,45%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013, pertumbuhan ekonomi meningkat 0,05%, di mana ekonomi tumbuh sebesar 5,43%. Capaian ini di bawah rata-rata
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional, di mana tahun 2014 ekonomi Jawa Tengah tumbuh 6,2% dan nasional sebesar 5,8%. Inflasi tahun 2014 cukup tinggi sebesar 7,42%, walaupun lebih rendah dari tahun 2013. Namun nilai inflasi masih di atas tingkat pertumbuhan ekonomi 5,48%. Hal ini tentu berdampak pada kualitas pertumbuhan ekonomi yang rendah atau pertumbuhan ekonomi tergerus inflasi. Sampai dengan tahun 2014, struktur PDRB Kabupaten Boyolali tidak mengalami perubahan yang berarti, di mana sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB, atau sektor pertanian kontribusinya sebesar 28,37%. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan, dan dinamisnya stabilitas sosial. Untuk mewujudkan konsistensi ketiga matra, diperlukan peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk adanya tindak lanjut kebijakan, yaitu 1. Pemerintah Kabupaten Boyolali hendaknya terus berupaya mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antar sektoral, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Juga kesenjangan antara kawasan, pedesaan, dan perkotaan, melalui skema kebijakan pembangunan daerah yang nantinya dapat penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru sektor pertanian dan industri pengolahan dengan sinergi segmen ekonomi kerakyatan antara kelompok usaha mikro dan kecil atau pertanian dengan usaha menengah dan besar berbasis produksi pertanian. 2. Sebagai daerah dengan PDRB di mana sektor perdagangan dan industri pengolahan juga cukup besar, maka kunci pertumbuhan sektor ini hendaknya dijaga dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertanian dan dunia usaha atau industri, khususnya menjaga kepercayaan investor dengan fasilitas kemudahan perizinan yang didukung aparatur birokrasi yang profesional dan efisien. 3. Kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan yang mencapai 17,09 dan 26,23% dari total PDRB lebih dihasilkan oleh pelaku swasta atau sektor privat. Karena itu, semestinya pemerintah Kabupaten Boyolali atau sektor publik lebih memfokuskan investasi atau kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM merupakan manifestasi perekonomian lokal agar mampu berperan besar dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Boyolali, sekaligus memperbesar daya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. 4. Pengendalian inflasi setiap tahunnya harus terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas, misalnya melalui A. Penguatan tugas dan fungsi serta dukungan pendanaan yang cukup bagi TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah. B. Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk memperlancar arus distribusi bahan makanan, juga subsidi ongkos angkut. Hal ini akan berpengaruh langsung dengan menekan angka inflasi bahan makanan. C. Pengendalian kenaikan indeks obat dan pupuk yang merupakan salah satu komponen dari biaya produksi pertanian. D. Untuk memperkuat produktivitas pertanian, hendaknya fasilitasi pemerintah Kabupaten Boyolali diperkuat untuk meningkatkan akses permodalan pelaku usaha sektor pertanian terhadap perbankan.
paling sederhana adalah membantu petani mengakses kredit usaha rakyat di perbankan milik pemerintah atau bank BUMN. 5. Komitmen kebijakan di sektor pertanian memang telah diungkapkan dalam LKPD sebagai kebijakan prioritas untuk mengoptimalkan produktivitas penduduk. Untuk itu, sebagai implementasi visi ketiga, menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif, didukung dengan meningkatkan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan. Maka langkah nyata yang bisa diambil antara lain: A. Pembinaan atau pelatihan akses permodalan dan pasar terhadap unit usaha mandiri, padat karya produktif, dan kewirausahaan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian atau kawasan pedesaan. B. Inisiatif mobilisasi tenaga kerja. Inisiatif mobilisasi tenaga kerja sarjana sebagai pendamping dan penggerak kelompok usaha produktif dan pengembangan embrio ekonomi masyarakat pedesaan. C. Peningkatan skema program penanggulangan kemiskinan dengan menambah sentra kegiatan produktif sebagai upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setengah penganggur di daerah kantong-kantong kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Boyolali. D. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten, irigasi, pasar, dan infrastruktur dasar penunjang ekonomi masyarakat lainnya yang berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing daerah. C. Pengelolaan keuangan daerah. Realisasi keuangan daerah. Sebagaimana dilaporkan dalam dokumen RKPD Bupati Boyolali tahun 2014 bab 3 bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Boyolali tahun 2014 melampaui target sebesar 19 miliar 216.605.062 rupiah atau terrealisasi 101,2%. Sementara realisasi belanja daerah kurang dari target tidak terserap atau sebesar 142 miliar 449.192.686 rupiah atau terrealisasi 91,91%. Sehingga terjadi pergeseran defisit surplus anggaran daerah. APBD tahun 2014 setelah perubahan semula diproyeksi defisit 105 miliar 997 miliar 797.000 pada realisasinya justru surplus sebesar 55 miliar 673.748 rupiah. Sebagaimana yang terjadi dalam ringkasan realisasi berikut. Ringkasan realisasi APBD tahun 2014 Kabupaten Boyolali bisa dilihat di layar monitor. Pergeseran keuangan dari defisit tersurplus anggaran yang cukup jauh tersebut mengindikasi bahwa manajemen kas daerah dan manajemen program atau kegiatan SKPD Kabupaten Boyolali masih belum cukup baik atau akurasi antara perencanaan dan implementasi tidak tepat atau jika ada pergeseran terlalu jauh. Jika manajemen kas daerah dan manajemen program atau kegiatan SKPD belum baik, maka salah satu implikasinya adalah sumber daya berupa dana tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan publik daerah, atau dengan kata lain, potensi dana nganggur seperti tahun besar, setiap tahun besar. Silpa audit tahun 2014 dalam dokumen RKPD dilaporkan sebesar 162 miliar 441 juta
Rp48.091, meningkat tajam dibandingkan tahun 2017.